Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 246, baitnya yang pertama dan kedua. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 109 ayat yang ke-26. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikianlah firman Tuhan. Memohon pertolongan biasanya dimaknai sebagai suatu tindakan yang menunjukkan bahwa kita tidak berdaya lagi. Itu sebabnya orang biasanya malu untuk meminta pertolongan. Namun demikian, memohon pertolongan juga menunjukkan sikap yang rendah hati, mengakui bahwa dirinya tidak berdaya tanpa pertolongan dari luar dirinya. Firman Tuhan hari ini adalah kutipan doa pemazmur kepada Tuhan. Ia sedang dalam kondisi yang amat terpukul dan sengsara, disebabkan oleh fitnah yang kejam yang dilakukan oleh orang-orang yang kepada mereka sesungguhnya pemazmur sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Namun yang ia dapat sebagai balasnya adalah fitnah yang kejam. Dengan kondisi itu pemazmur mengadu kepada Tuhan Allah, memohon pertolongan karena nyawanya terancam oleh fitnah yang kejam itu. Ia memohon agar Tuhan menyelamatkannya dari tangan para pembencinya, juga memohon keadilan dari Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kebaikan yang kita lakukan belum tentu berakhir kepada kebaikan bagi kita. Ada saja orang-orang fasik yang dikuasai kebencian membalas kebaikan kita dengan tindakan kejahatan. Selain itu, perencanaan yang baik pun belum tentu berakhir dengan keberhasilan seperti yang diharapkan. Ada kalanya berakhir kepada kegagalan yang membuat kita terpuruk di kondisi yang amat menyulitkan. Dalam kondisi yang demikian, firman Tuhan hari ini mengajak kita memohon pertolongan dari Tuhan. Memohon pertolongan dari Tuhan pertama-tama menunjukkan bahwa kita adalah umat yang percaya dan mempercayakan diri kepada kasih dan kekuatan Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang kasih setianya mengiringi kita dalam segala hal yang kita hadapi. Dengan memohon pertolongan Tuhan, kita juga terhindar dari sikap menduakan Tuhan, yaitu sikap yang membuat kita lari kepada kekuatan dunia atau kekuatan diri sendiri. Kita percaya bahwa sebesar apapun hambatan bahkan ancaman yang kita hadapi,
tidak lebih besar daripada kekuatan kasih Tuhan yang menyertai kita. Kedua, dengan memohon pertolongan Tuhan, secara rendah hati kita mengakui kelemahan dan ketidakberdayaan kita terhadap masalah yang kita hadapi. Kita mengakui bahwa seberapa banyak dan seberapa besar pun sumber daya yang kita hadapi, yang kita miliki, tidak akan membuat kita mampu menang terhadap segala masalah yang kita hadapi. Hanya karena dengan mengandalkan pertolongan Tuhan saja kita bisa menang. Hal itu membuat kita terhindar dari sikap arogan, entah yang berbentuk mengabaikan Tuhan, atau bahkan berbentuk melakukan tindakan penghakiman dengan cara kita sendiri terhadap orang yang berbuat jahat terhadap kita. Hal itu banyak ditunjukkan oleh orang-orang yang merasa punya kekuatan, punya jabatan, punya backingan, di mana mereka melakukan tindak kekerasan dan arogansi terhadap orang-orang yang mereka anggap sebagai pengganggu. Hal itu tidak akan terjadi jika kita dengan rendah hati memohon pertolongan Tuhan, mengandalkan pertolongan dan kehendak Tuhan saja dalam menghadapi masalah yang sedang kita alami. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita untuk melakukan firman Tuhan hari ini, mengandalkan kasih dan pertolongan Tuhan terhadap segala hal, dan dengan rendah hati kita berkata dalam setiap masalah yang kita hadapi, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Amin. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa kami dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kami telah merancangkan apa yang baik, dan kami juga berusaha untuk melakukan apa yang baik yang dapat kami kerjakan. Namun seringkali ya Bapa, apa yang kami terima tidak seturut atau tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Justru kesusahan dan kesulitan yang kami terima dan kami hadapi. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, tetaplah kuatkan iman kami untuk terus percaya kepadamu dan mengandalkan kekuatanmu apapun yang kami hadapi. Sehingga kami selalu memohon pertolonganmu, sebab kami percaya akan kasih setiamu yang selalu mengiring kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.